Nah, jadi bagaimana kira-kira? Apakah untuk operasionalisasi variabel ini udah bisa kan menggunakannya? Ya, yang mana independen, yang mana dependen gitu ya. Ini nanti akan kalian terapkan ya di skripsinya ya. Berikutnya ya kita lihat ya contoh-contoh penerapan variabelnya gitu ya. Bagaimana contohnya? Misalnya ini ya, pengaruh antara pay dan juga physical environment terhadap teacher strike ya. Artinya pengaruh dari fee pembayaran dan juga lingkungan fisik ya terhadap ketangguhan seorang pengajar ya dalam mengajar. Dalam hal ini variabel pemoderasinya ya moderating variabelnya adalah dedikasi gitu ya. Artinya pay tinggi gitu ya. Pembayaran tinggi maka ketangguhan mengajar seorang guru gitu ya itu akan makin baik gitu ya. Begitu juga lingkungan fisiknya bagus gitu ya, meningkat gitu ya, maka teacher strike-nya juga meningkat dengan ya dengan variabel motivasi dedikasi. Artinya tanpa adanya modifikasi apa ya dedikasi keinginan mengajar gitu ya, maka strike-nya pengajar itu tidak akan ada. Nah, jadi di sini kita lihat ya bagaimana ya variabel moderasi ya dedikasi di sini mempengaruhi hubungan antara pay, physical environment dan juga teacher strike ya. Nah, kemudian juga kita lihat ya bagaimana hubungan antara di sini ada independent variables ya, kemudian juga moderating variables ya, kemudian juga independent variables dan juga dependent variables ya. Jadi di sini independennya ada berapa ya? Ditambah moderasinya, tolerant for liquor ya. Artinya di sini pay memadai gitu ya, maka ya dan juga ya pay memadai maka lethargy dan juga absenteeism juga semakin meningkat gitu ya. Jadi di sini lethargy itu sebagai variabel yang memperantarai ya hubungan antara pay terhadap absenteeism gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat variabel pemoderasinya apabila digabungkan ya, bahwasanya variabel job level ya artinya tingkatan pekerjaan, usia, kemudian juga length of service gitu ya, tingkat layanan gitu ya, berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ya, berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Artinya semakin tinggi job level maka komitmen organisasi juga semakin tinggi diperantarai oleh loyalitas ya. Jadi loyalitas di sini bisa sebagai variabel independen ya, dan juga variabel yang memperkuatnya adalah job shopping. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atas hubungan variabel ini, saya berikan waktu. Silakan. Pak, saya izin bertanya ya, Pak. Silakan. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Nah, sebelumnya saya boleh ambil slide yang lain dulu gitu ya. Artinya variabel ini hubungan antar variabel mana variabel dependen itu saya jelaskan dulu secara teori yang lebih khusus ya. Contohnya ini. Ya, contohnya benar ya. Oke.
Nah, dalam hal ini terlihat ya bahwasanya nah inilah dia ya. Jadi macam-macam variabel itu bisa berupa variabel terikat ya. Jadi variabel terikat itu variabel Y gitu ya. Variabel bebas, variabel independen tadi ya, X ya. Variabel moderator yaitu variabel moderasi gitu ya. Variabel antara disebut dengan variabel mediasi gitu ya. Kemudian nanti ada variabel laten. Ya, variabel laten dan variabel manifest. Ya, variabel laten artinya variabel yang membentuk suatu pengamatan ya, suatu observasi, suatu observer. Jadi disebut dengan variabel laten. Jadi variabel laten itu sebuah variabel independen punya indikator-indikator, tapi indikatornya membentuk dari suatu variabel ya. Dan nantinya ada juga variabel endogen dan juga variabel eksogen ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu inilah dia ya, hubungan antar variabel itu. Jadi bagaimana variabel bebas itu notasinya X ya. Variabel terikat ya notasinya Y. Nah, ini ya. Jadi hubungan antar variabel itu ya hubungan seperti ini misalnya gitu ya. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap investasi asing langsung? Artinya naiknya suatu pertumbuhan ekonomi, ya maka minat investasi asing langsung juga akan meningkat. Ya. Begitu juga nilai tukar, gitu ya. Jadi nilai tukar menguat, gitu ya, maka otomatis investasi asing langsung juga akan meningkat. Nah, tetapi juga bisa sebaliknya ya kalau nilai tukar ya. Artinya nilai dolar menguat, gitu ya, maka investor akan apa, gitu ya? Investor akan menjadi raja, gitu ya, karena dia punya uang dolar, lalu dia invest di Indonesia. Jadinya dengan $1 dia harusnya bisa membeli satu, tetapi karena menguat bisa membeli dua. Ya misalnya membeli 2 paku, misalnya. Nah jadi dalam hal itu nilai tukar juga bisa hubungannya negatif juga positif. Jadi bisa hubungannya negatif atau positif. Ekspor gitu juga ya. Jadi ekspor itu meningkat, gitu ya. Ekspor meningkat, investasi asing langsung juga meningkat. Bisa juga ekspor itu rendah. Nah, jadi di sini hubungannya bisa positif, bisa negatif. Tingkat suku bunga, gitu ya. Tingkat suku bunga juga bisa hubungannya positif dan negatif ya. Tuh. Ya atau misalnya kalian meneliti tentang harga saham, ya. Earning per share, ya current ratio, ya leverage ratio, total asset turnover, ya return on investment, dan juga return on equity, ya itu hubungannya bisa positif ini semuanya. Jadi EPS meningkat, harga saham meningkat. Ya. Current ratio meningkat, maka perubahan harga saham meningkat. Leverage meningkat, harga saham meningkat. Total aset turnover meningkat, harga saham meningkat. Ya. ROI meningkat, perubahan harga saham meningkat. Ya. Return on equity meningkat, perubahan harga saham juga meningkat. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana hubungan antara variabel independen terhadap dependen dengan variabel komoderasi ya di sini. Nah, jadi variabel komoderasi di sini menunjukkan memperkuat ya. Artinya pengurangan hari kerja berdampak terhadap produktivitas kerja. Itu ya. Itu udah positif hubungannya ya. Positif atau negatif? Artinya hari kerja berkurang, maka produktivitas rendah ya kan. Hari kerja bertambah, maka produktivitas tinggi. Orang yang kerja 5 hari dengan orang yang kerja 4 hari itu berbeda produktivitasnya ya. Orang yang bekerja 4 hari misalnya menghasilkan 20. Orang yang bekerja 5 hari bisa menghasilkan 100. Ya, artinya dalam hal ini
hubungan antara pengurang hari kerja ya dengan produktivitas kerja itu hubungannya bisa hubungan yang positif ya, jadi bukan hubungan yang negatif. Nah, bisa diperantarai oleh usia ya. Jadi semakin muda seorang pekerja gitu ya, maka produktivitasnya tinggi ya. Begitu juga usia produktivitas kerja usianya 60 bisa juga produktivitasnya rendah atau juga bisa juga tinggi ya. Artinya tergantung apa? Ada variabel lain kalau mau diteliti. Artinya usia ini bukanlah penghalang ya untuk meningkatkan produktivitas. Ada faktor lainnya. Misalnya motivasi ya, misalnya sistem imbalan ya yang mempengaruhi produktivitas kerja. Ini kedudukan variabel pemoderasi ya. Nah, kalau variabel perantara gitu ya. Nah, jadi perantara itu disinilah dia. Ya, artinya yang memperantarai hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, jadi dia di tengah-tengah. Nah, itu namanya antara ya kan. Berarti di tengah-tengahnya. Silakan kalau mau bertanya antara variabel pemoderasi dan variabel pemediasi, nanti kalian banyak gunakan ini dalam skripsinya ya. Silakan. Sama rumput-rumput. Silakan. Ada? Jadi nanti udah bisa ya kalian menggunakan variabel-variabel yang digunakan ya. Ada lagi? Baiklah kalau tidak ada. Nah, variabel laten ya. Jadi variabel laten itu apa? Artinya adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator sebagai proksinya. Itu namanya variabel laten ya. Sedangkan variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur langsung oleh peneliti. Nah, jadi bisa berubah laten, bisa berubah manifest. Ya, jadi contohnya, ya jadi variabel latennya itu yang warna apa? Ya, warna apa? Variabel latennya warna apa? Kira-kira? Warna ungu, Pak. Ungu. Warna biru, Pak. Nah, warna biru. Ya, warna biru ya. Keputusan membelilah variabel laten. Artinya, variabel ini tidak dapat diukur secara langsung. Nah, karena apa? Harus ada indikator. Nah, indikatornya apa? Yang warna apa indikatornya? Warna apa? Masih Biru, bisa kan lihat warna kan? Warna Bisa, biru, Pak. Pak. Nah, bisa. Kalau nggak bisa berarti udah buta warna. Nah, variabel apa itu? Yang warna apa? Biru, Pak. Biru, ya kan? Biru muda. Nah, jadi variabel biru muda adalah variabel manifest yang dapat diukur secara langsung oleh peneliti. Misalnya apa? Spesifikasi produk. Nah, spesifikasi produk itu gimana mau cara dikatakan bisa diukur secara langsung? Spesifikasi produknya apa? Bulat, peta, lonjong, segitiga. Nah, itu kan berarti speknya ya. Bisa diukur langsung oleh si peneliti. Kemudian apa? Jenis produk. Jenis produk itu bisa diukur secara langsung oleh peneliti. Jenisnya apa? Apakah jenisnya apa ya? Jenisnya besi, jenisnya kayu terbuat dari kayu, jenisnya terbuat dari plastik. Nah, itu berarti kan bisa diukur. Ya, disebut dengan variabel manifest ya, variabel yang dapat diukur secara langsung. Nah, secara latennya ini kan gitu ya. Latennya apa? Keputusan membeli terbentuk oleh ini. Nah, itu. Jadi kalau kalian membuat skripsi, boleh-boleh aja ya kalau menggunakan variabel laten dan variabel manifest. Ya, artinya ini tetap dia bisa kedudukannya sebagai independen ya atau dependent variable. Ya. Jadi bukan dalam hal ini variabel laten dan variabel manifest itu adalah jenis variabel gitu ya. Tetap dia bisa sebagai X ya dan juga bisa tetap sebagai Y gitu ya. Nah, jadi begitu juga merek. Ya kan merek ini bisa dia sebagai variabel manifest. Kenapa? Bisa diukur secara langsung. Mereknya A,
mereknya B. Merek merek kendaraannya adalah Toyota. Merek kendaraannya Mitsubishi. Merek kendaraannya Honda. Merek kendaraannya Suzuki. Berarti kan bisa diukur langsung ya. Itu disebut dengan variable manifest ya, manifest dari keputusan membeli. Kemudian juga distributor. Nah, distributor juga variable manifest dari keputusan membeli. Distributor A-nya saya mau beli. Kalau distributornya B, saya nggak mau beli karena udah tahu kualitas produknya misalnya ya. Jumlah produk. Nah, jumlah produknya dalam hal ini adalah apa ya? Bisa diukur secara langsung 5, 4, 10, 20, 30. Nah, itu disebut dengan variable manifest ya. Kemudian keputusan membeli, ya waktu pembeli dan juga cara membayar. Nah, itu adalah variable manifest. Nah, jadi bisa bedakan ya, mana variable laten, mana variable manifest. Nah, jadi variable laten itu dibentuk oleh variable manifest. Tanpa adanya variable manifest, variable laten tidak bisa terbentuk. Ya, tapi kalau itu menggunakan ya, boleh saya komentari, kalau itu menggunakan variabel dengan skala ordinal ya atau skalanya interval. Nah, itu ya, perlu digarisbawahi. Variabel laten dan variabel manifest bisa digunakan ketika jenis skalanya adalah skala ordinal dan skala interval. Skala rasio gimana? Skala rasio apakah boleh dibuat variabel laten dan variabel manifest? Saya tanya. Kan kemarin udah belajar ya skala ya, jenis-jenis skala. Nah, apakah variabel rasio bisa dibentuk variabel laten dan manifest? Bisa? Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Saya udah berikan bahan dan kalian sudah baca-baca di rumah kan? Nah, jadi bisa dijawab lah saya kira. Kira-kira apa? Nah, skala rasio tidak bisa dijadikan variabel laten dan variabel manifest. Kenapa? Karena skala rasio itu ya sudah jelas ukurannya kan. Jadi tidak perlu ya tidak perlu lagi diukur secara langsung. Nah, karena kan gini, variabel laten itu definisinya adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, itu ya. Sementara skala rasio itu variabelnya udah diukur secara langsung. Jadi ngapain lagi dilatenkan? Ya kan? Contohnya apa? Contohnya ya rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas apa itu rasionya? Rasio profitabilitas. Return on equity, Pak. Return on equity. Itu kan return on equity apa rumusnya? Formulanya apa? Formula ROE. ROE ya? Bukan ROA kan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Return on equity apa rumusnya? Masa nggak tahu? Masa lama jawabnya? Return on equity adalah net profit per equity, Pak. Kali 100%. Net profit ya atau net income ya kan? Dibagi ekuitas. Ya, dibagi dengan nilai ekuitas. Itulah dia ROE. Tapi kalau ROA, return on asset apa? Net income, Pak, sama dibagi total aset kali 100%. Ya, net income dibagi dengan total aset tertimbang ya atau total aset rata-rata. Jangan ingat ya harus rata-rata. Jadi bukan lagi total aset, tetapi total aset rata-rata ya. Total aset rata-rata gimana maksudnya? Total aset sekarang dikurang dengan total aset yang lalu dibagi 2. Itu kan rata-rata kan? Nah, itu dia. Jadi variable rasio itu nggak bisa dilatenkan lagi. Nah, ya. Kenapa? Walaupun rasio itu tadi ada rasio profitabilitas. ROA. ROA itu adalah indikator dari profitabilitas, tetapi ROA-nya udah bisa diukur langsung, gitu kan? ROA-nya udah bisa diukur langsung, maka nggak perlu dilatenkan.
Walaupun kita udah tahu bahwasanya rasio profitabilitas itu terdiri dari bisa ROA, bisa ROE, bisa ROI, gitu kan? Bisa apa lagi? Bisa gross profit margin, ya kan, GPM. Nah, tapi nggak bisa dilatenkan. Ya, kenapa? Karena itu tadi ROA misalnya. Kalau dilatenkan misalnya kan gimana? ROA-nya 10. Kalau ROA-nya ROA tadi ya, ROA-nya 10 atau ROE-nya 10. Berarti total laba bersih dibagi dengan ekuitas nilainya 10. Nah, kalau misalkan itu 10, misalkan rasio profitabilitas itu ada 3, tadi ada ROE, ada ROA, ada ROI. Ya kan, ada GPM, gross profit margin. Ya kan? Lalu mau kita latenkan. Dibentuklah dia profitabilitas karena ROE-nya 10, ROA-nya 5, ROI-nya 17, maka totalnya adalah 200. Lalu itulah profitabilitasnya. Benar atau salah? Lalu profitabilitasnya ya, di sini kan, berarti profitabilitasnya laten. 200 misalnya. Terdiri dari nilai ROA, nilai ROE, nilai ROI, nilai GPM. Salah atau benar? Silakan. Salah ya. Karena bagaimana mungkin mau kita berikan makna nilai ROE ditambah nilai ROA ditambah nilai ROI. Itulah profit. Nggak ada maknanya itu kan. Yang ada maknanya itu kan ROI-nya, ROA-nya. Beda ROA dengan ROI. Ya, beda ROE dengan ROI. Nggak boleh ditotalkan itu. Kalau ditotalkan salah. Nah, makanya dalam hal itu, skala rasio tidak bisa dilatenkan. Nah, paham? Nah, nanti kalian buat skripsi gitu ya. Kalian jangan pula ditotalkan ya, menjadi variabel laten dan manifest. Kalau untuk yang skalanya rasio, salah ya. Cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Berikutnya, nah inilah dia, variabel endogen dan eksogen. Nah, variabel endogen dan eksogen ini variabel yang mana? Nah, variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Endogen namanya. Jadi endogen di sini yang mana ini? Sedangkan eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Mana yang dikatakan variabel endogennya dan mana yang dikatakan variabel eksogennya? Silakan. Nah, jawabnya ini. Artinya variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi. Berarti dipengaruhi. Bauran promosi mempengaruhi keputusan membeli ya. Berarti apa? Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi. Endogennya mana? Bauran atau keputusan? Keputusan. Keputusan, Pak. Ya, keputusan membeli lah ya. Itu disebut dengan endogen variabel. Sedangkan eksogen variabel adalah Bauran promosi, Pak. ya, bauran promosi. Ya, bauran promosi adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Di mana bauran promosi terbentuk dari hubungan masyarakat, ya, periklanan, penjualan pribadi, dan juga promosi penjualan. Kalau dikategorikan yang keempat ini sebagai apa? Nah, ini tadi. Sebagai variabel manifest. Ya, manifestnya ini, yang empat ini. Latennya ini. Paham? Inilah variabel laten. Karena apa? Misalkan ini kan 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Masih ada nggak komunis sampai sekarang? Makanya dibilang komunis itu adalah bahaya laten. Tetap ada ideologinya, ya kan? Makanya dikatakan ideologi komunis adalah bahaya laten. Kenapa? Karena ada
tetap ada itu, ya, nilai-nilai komunisme, kan? Jadi komunisme itu terbentuk dari A, B, C, D. Ya, maka dikatakan komunis itu latent variable. Ya, latent variable yang tidak dapat diukur secara langsung, tapi ada. Ideologi komunis itu tetap ada, ya. Kemudian keputusan membeli. Nah, jadi keputusan membeli variabel laten atau enggak? Siapa bisa jawab? Keputusan membeli variabel laten atau tidak? Dari 35 orang ini, ya silakan menjawab. Silakan. Variabel laten, Pak. Ya, variabel laten. Kenapa variabel laten? Karena tidak bisa diukur secara langsung. Ya, karena tidak bisa diukur secara langsung. Dan ada variabel manifest. Variabel manifestnya apa? Manifestnya. Spesifikasi produk, jenis produk, merek, distributor, jumlah produk, waktu pembelian, cara pembayaran. Itu namanya variabel manifest, ya. Ini semuanya manifest. Ini variabel laten. Walaupun variabel ini variabel laten, tetapi ini kategori, ya, endogen yang dipengaruhi kan oleh bauran. Nah, jadi kalau dalam konsepnya structural equation modeling, ya maka terminologi kita adalah endogen dan eksogen. Mana yang endogen, mana yang eksogen, ya. Cukup jelas? Nanti ini banyak kalian terapkan ya di skripsinya. Jadi saya harap skripsinya bisa dirubah lah variabelnya, jangan yang itu aja. Cukup jelas? Jelas, Nah, Pak. ini ada. Jelas, Pak. Nah, kemudian kita Jelas, lihat. Pak. Nah, inilah dia bagaimana hubungan antar variabelnya ini. Nah, siapa bisa menjelaskan mana yang variabel hubungan antar variabel ya? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Dian Sihombing. Silakan Dian. Karir itu sebagai apa? Endogen, eksogen? Kinerja sebagai apa? Endogen, eksogen? Kinerja itu sebagai manifest atau latent variable? Nah, silakan jelaskan. Kalau yang laten itu Pak karir Pak, karena kan dia nggak bisa diukur secara langsung, harus dipengaruhi dulu sama kinerja gitu kan Pak. Laten karir sebagai variabel latennya. Iya Pak. Laten dan sekaligus sebagai variabel endogen. Kenapa endogen? Karena dia dipengaruhi kan? Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh motivasi. Kinerja Pak. Dipengaruhi oleh kepemimpinan, dipengaruhi oleh lingkungan kerja terhadap karir melalui, nah balik cakapnya itu ya, bahasanya melalui kinerja. Kinerja tinggi, karir tinggi ya. Ya, kinerja tinggi, karirnya tinggi. Kinerja rendah, karir rendah. Ya, kecuali ada faktor lain yang mempengaruhi, kan gitu. Ya, kemudian motivasi, mana yang dikatakan indikator dan mana yang dikatakan indikator dan variabel manifest. Silakan, jelaskan Dian Siombing. Boleh ulangi pertanyaannya tadi Pak? Ya, motivasi itu bagaimana dia? Apakah laten, apakah manifest, apakah endogen, apakah eksogen? Silakan. Motivasi itu dia yang mempengaruhi Pak, mempengaruhi karir melalui kinerja gitu Pak. Jadi jadi motivasi itu manifest Pak atau eksogen. Ya, variabel eksogen jelasnya ya kan, dan juga sebagai variabel laten. Manifest Laten ya. Kenapa? Karena
Oh, Dibentuk. Nah, karena dibentuk melalui kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Membentuk motivasi. Ya, membentuk motivasi latennya, gitu kan. Berarti manifestnya. Jadi motivasi itu merupakan manifest dari 5 ini. Ya, cukup jelas? Nanti ini banyak diterapkan di skripsi, terutama untuk yang menggunakan data primer. Lingkungan, nah, lingkungan kerja. Coba jelaskan Saudara Angel. Gimana, Angel? Lingkungan kerja, Pak. Iya, Pak. Itu Lingkungan sebagai kerja. laten, Pak. Karena dia terdiri dari lingkungan fisik, dukungan kondisi pekerjaan, dukungan kolegial, kualitas dan teknik supervisi itu, Pak, merupakan manifest dari lingkungan kerja, Pak. Sehingga Ya. lingkungan kerja itu laten. Ya, lingkungan kerja adalah variabel laten. Dan juga sekaligus sebagai endogen atau eksogen? Eksogen, Pak. Eksogen. Kenapa eksogen? Karena dia yang dipengaruhi, Pak. Karena lingkungan kerja mempengaruhi, ya. Ya, karena lingkungan kerja kan bukan dipengaruhi ya, tapi mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kinerja, mempengaruhi karir, kan gitu kan? Nah, makanya dikatakan dia sebagai variabel eksogen. Endogennya apa? Karir. Eksogennya apa? Endogennya apa? Kinerja. Jadi kinerja dan karir sebagai variabel endogen. Eksogennya lingkungan kerja, fungsi kepemimpinan, dan juga motivasi. Cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Jelas, Pak. Jelas, ya? Pak. Nah, jelas. Ini nanti berguna ketika kalian menyusun skripsinya, ya. Jadi menyusun skripsinya nggak lagi hanya menggunakan independen dan dependen, ya, tapi udah bisa membilang eksogen mana, endogen mana, gitu ya. Nah, itu luaran dihasilkan dari perkuliahan ini. Nantinya bisa itu kalian. Nah, jadi kalau digambarkan secara notasi statistik, formulasinya sebagai berikut, gitu ya. Nanti ini mata kuliah statistik sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di sini terlihat ya motivasi, kemudian PIM, apa tadi PIM, fungsi kepemimpinan, kemudian juga lingkungan kerja, mempengaruhi kinerja ya. Ya, mempengaruhi kinerja dan karir. Ya. Jadi motivasi manifestnya berapa? 5, Pak. 5, ya kan? 5. Ini apa? Ada E1, E2, E3, E4, E5. Eksogen, Pak, yang mempengaruhi, Pak. Ya, ini adalah errornya ya. Jadi setiap dari manifest itu punya error. Kenapa logikanya punya error? E1, error 1, error term. Ya kan? Orang bilang disturbance term. Ya, karena kita nilainya nanti akan menghasilkan koefisien dan memprediksi. Jadi memprediksinya apakah tepat 100%? Tidak, kan gitu kan? Kalau yang tepat 100% itu adalah yang di atas, Tuhan. Ya, makanya dalam penelitian itu ilmu sosial itu tidak ada yang 100%. Ya, kalau misalkan ketepatan variasi variabel yang memprediksi 100%, berarti udah sama dengan Tuhan. Kecuali yang nggak percaya Tuhan, gitu kan. Wah, ini saya, Pak, manifestnya 100%, omong kosong. Errornya 0, gitu kan. Nggak mungkin. Ya, kan nggak mungkin gitu. Karena apa? Tetap ada keterbatasan. Tetap ada varian pengganggunya. Disturbance term-nya, bahasa statistiknya. Ya. Nah, jadi itu tadi. 5 inilah dia. 5 ini apa saja tadi? Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Kenapa dia bisa ada error 1, error 2, error 3, dan sebagainya? Ya, karena kebutuhan fisiologis ini kan abstrak, ya kan? Yang merasakan diri orang. Ya kan, bagaimana mungkin yang merasakan diri orang itu bisa 100%? Itulah yang dirasakannya. Pasti ada rasa yang lain, kan? Ada rasa yang lain selain rasa fisiologis. Misalnya apa? Karena takut,
feared, ya, karena lelah. Ya, maka kebutuhan fisiologis itu tetap ada error term. Nah, itu bahasa kita menerjemahkannya ya, persamaan statistik ini. Jadi saya harap nanti kalian skripsinya buatlah gambar yang seperti ini. Ya. Mau menggunakan apa ya? Cobalah diubah apanya ya, diubah modelnya ya. Jangan lagi pakai linear yang biasa. Ubahlah pakai struktural seperti ini. Jadi ada manifest, ada laten ya. Nah, jadi pelajaran hari ini kita dapatkan adalah ini adalah variable manifest. Ya kan, manifest dari apa? Dari laten motivasi. Di mana laten motivasi merupakan variabel eksogen terhadap apa? Terhadap endogen kinerja. Di mana endogen kinerja manifestnya ada berapa? Ada berapa? 3, Pak. Manifest kinerja itu ada 1 deh. Inilah dia kan? 1 dia. Tapi kalau karir baru 3. Kan gitu. Karir 3 dia, 1, 2, 3. Lihat operasional variabelnya. Ya, dia memang 1 ini ya, tridharma. Pengertian dan unsur penunjang. Atau juga DP3. Gitu kan? 1 ini. Jadi kalau gambarnya 1 ya. Boleh juga, ya dia kinerja. Nah di sini digambarkannya DP3 dan tunjangan. Nah ya DP3 dan tunjangan. DP3 ada berapa itu? 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sementara tunjangan ada 4. Nah jadi situ kinerja membentuk lagi. Ya kan, membentuk lagi yang disebut dengan variabel latennya. Latennya dengan manifestnya ada berapa. Nah, ini ya. Itu cara membacanya ya. Lalu ada garis. Ya, garis ini menunjukkan motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian ada tanda garis panah 2. Ya, garis panah 2 artinya apa ini? Sementara motivasi terhadap kinerja garisnya 1. Nah, artinya apa? Silakan jawab. Saling berhubungan atau saling Saling mempengaruhi, Pak? mempengaruhi, Pak. Berhubungan. Saling mempengaruhi atau saling berhubungan? Beda itu ya, saling mempengaruhi dengan saling berhubungan. Beda itu. Jawabnya adalah, kalau tandanya garisnya 2, itu adalah saling berhubungan. Korelasi. Ya. Kalau saling mempengaruhi, nah berarti motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Bukan kinerja yang mempengaruhi motivasi. Artinya, kinerja dengan motivasi belum tentu ada hubungan, tetapi ada pengaruh. Nah, bedakan bahasa hubungan dengan bahasa pengaruh. Ya. Tanda panah 2 itu menunjukkan derajat korelasi, R. Ya, sementara motivasi terhadap kinerja merupakan pengaruh, beta. Maka ada beta 1 ya. Di sini nggak ada beta. Korelasi itu tidak ada beta. Jadi motivasi itu menunjukkan besarnya pengaruh. Koefisien pengaruh. Ya beta ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mau apakan lagi? Dijelaskan silakan. Baik, kalau tidak ada itu saja dulu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami dan nanti saya uploadkan kembali ya materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, adik-adik sekalian. Ya, kalau nggak ada itu aja perkuliahan kita. Selamat pagi dan sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih.